Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8 subtema 3 PP3 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui informasi penting dalam suatu bacaan, kemudian dapat memvisualisasikan dalam sebuah gambar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis hubungan antara keadaan geografis dan kehidupan ekonomi di suatu negara. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui penyebab dan membandingkan keadaan yang tampak pada sebuah gambar apakah sudah mencerminkan hak dan kewajiban dalam masyarakat, dan juga dapat menganalisis tentang kewajiban masyarakat dalam menangani permasalahan tersebut. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata Labuan Bajo. Di sini ibu memiliki sebuah artikel tentang Labuan Bajo. Pada artikel ini kita dapat mengetahui 5 informasi penting dari bacaan tersebut. Yang pertama, Labuan Bajo itu merupakan daerah yang sering dikunjungi wisatawan. Kemudian, Labuan Bajo mempunyai banyak daerah wisata. Kemudian, informasi yang ketiga bahwa Pulau Komodo dan Rinca merupakan daerah wisata unggulan di Provinsi NTT. Kemudian, informasi yang keempat, Labuan Bajo mempunyai pelabuhan dan bandara. Yang kelima, hotel dan losmen gampang ditemukan di Labuan Bajo. Nah, informasi penting ini dapat disajikan dalam bentuk gambar visual seperti gambar berikut. Yang informasi pertama bahwa Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Kalian dapat melihatnya atau searchingnya di internet ataupun di media-media lain. Di sini bahwa di Labuan Bajo banyak wisatawan berkunjung untuk menikmati keindahan alamnya. Informasi yang kedua bahwa Labuan Bajo memiliki banyak tempat wisata. Banyak sekali tempat wisata dan dapat digambarkan tentang gambar-gambar tempat wisata di Labuan Bajo. Kemudian informasi yang ketiga bahwa Pulau Komodo dan Rinca merupakan tempat wisata unggulan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini dapat divisualisasikan dengan sebuah gambar di mana gambar Pulau Komodo di dalamnya. Indah sekali ya, ada komodo sebagai objek tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian informasi yang keempat bahwa Labuan Bajo itu memiliki pelabuhan dan bandar udara. Wow, dapat divisualisasikan dalam sebuah gambar bandar udara Komodo. Ternyata kita dapat mengetahui dan lebih menarik apabila divisualisasikan dalam bentuk sebuah gambar. Dan terakhir, hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan di Labuan Bajo. Nah, di sini banyak sekali hotel yang berdiri untuk menampung wisatawan yang menginap di Labuan Bajo. Wah, ternyata kita lebih mengetahui dan menarik supaya dilihat dapat divisualisasikan dalam sebuah gambar. Nah, dari informasi-informasi tersebut kita dapat menganalisis bahwa pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo sanggup meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar Labuan Bajo, serta meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata sehingga sanggup membuka peluang-peluang perjuangan lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, anak-anak, salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo ialah lingkungan yang higienis dan nyaman. Wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan daerah wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat.
Apakah makna hak itu? Hak ialah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar-gambar, kalian dapat mendeskripsikan, kemudian menganalisis apa yang mengakibatkan kondisi tersebut terjadi dan apakah hak masyarakat sudah terpenuhi atau belum. Pada gambar pertama yaitu banyak sampah yang berada di aliran sungai. Hal ini menyebabkan hak masyarakat tidak terpenuhi, yaitu hak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Lalu, apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu dengan cara tidak membuang sampah di sungai, tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, dan mau mendaur ulang sampah. Pada gambar kedua, yaitu sebuah asap yang keluar dari kendaraan menyebabkan polusi udara. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Nah, yang dapat kita lakukan yaitu menggunakan kendaraan layak jalan yang dibuktikan dengan surat lulus uji emisi. Kemudian pada gambar ketiga tentang poster dengan judul hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Dalam poster tersebut mengajak kita atau penduduk bumi untuk menanam pohon demi masa depan bumi kita yang lebih baik. Di mana hak masyarakat yang tidak terpenuhi nantinya tidak ada. Apabila kita melakukan itu, justru kita malah memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Supaya dapat terpenuhi, maka dengan cara tidak menebang hutan sembarangan, tidak membakar hutan, dan menjaga kelestarian hutan. Nah, di sini pada gambar keempat ada sebuah baliho yang berisi gambar yang menarik dan informatif dengan ukuran besar yang berada di tempat umum. Bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu justru kita diajak hak untuk hidup di lingkungan bersih dan sehat. Supaya dapat terpenuhi, maka hal yang dapat kita lakukan yaitu tidak menebang hutan sembarangan, tidak membakar hutan, tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir. Nah, anak-anak, dari artikel-artikel tersebut kita dapat memperoleh dan mengetahui informasi tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai warga yang baik. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.